Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku Inde HKBP dari nomor 797 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 12 April 2021 dari kitab Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dipatutoru do dirina, nagabe panguloi do ibana paimamate, pola tung mate tarsilang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di suatu tempat yang baru saja mengalami bencana alam, ada spanduk bertuliskan, "Selamat datang di tempat ini. Kami bukan tontonan. Kami butuh bantuan. Kami butuh pertolongan." Mengapa tulisan ini sampai ada? Saudara-saudara, apakah masih ada rasa simpatik dan simpati itu tidakkah cukup untuk mereka? Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa batas antara sikap peduli dan tidak peduli sungguh sangat tipis. Sulit dibedakan mana yang berbela rasa dan mana yang hanya sekedar ingin menonton. Semua mengatasnamakan keprihatinan dan kepedulian kepada sesama. Lalu di mana dan bagaimana letak perbedaan antara orang yang berbela rasa dan yang tidak peduli sama sekali? Alkitab menceritakan bahwa sungguh banyak orang yang Yesus tolong, yang Yesus ajari, yang Yesus sembuhkan, bahkan yang Yesus berikan makan. Karena memang banyak orang yang mengikuti Yesus. Yesus pun perlu istirahat dan ia mengajak serta murid-muridnya. Yesus mengatakan, "Mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika di sana."
Sikap Yesus yang berbela rasa kepada orang banyak bukanlah sebuah lukisan indah yang hanya untuk ditonton dan dipamerkan. Selain sebagai bukti kasihnya kepada manusia, ia sebenarnya ingin memberikan keteladanan, memberikan contoh, yakni sikap hati yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya, yang seharusnya dimiliki setiap orang yang mempercayakan dirinya kepadanya. Ia ingin agar kita melatih kepekaan hati dan sikap yang berbela rasa kita. Mengapa? Saudara-saudara, selamanya dunia ini selalu butuh sentuhan kasih dari setiap yang telah mengalami cinta kasih dan sikap berbela rasa dari Tuhan. Seberapa dalamkah firman Tuhan ini mengusik kita untuk bertindak seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Yesus Kristus menunjukkan jalan menuju kemuliaan melalui kerendahan hati, melalui berbela rasa. Paulus juga menginginkan supaya kita menerapkan pola itu dalam hubungan, dalam relasi di dalam kehidupan berjemaat. Memilih hidup rendah hati dan berbela rasa demi mementingkan sesama dalam keyakinan bahwa kita akan ikut ditinggikan dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan, meneladani apa yang Tuhan perbuat, berbela rasa, rendah hati di hadapan sesama kami manusia, dan bahkan kepada seluruh ciptaan-Mu. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 797 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.